Sudah Pak Paul ya? Wah keren ini ya perjalanannya Bu Jenny ya. Itu yang tahun lalu belum sempat memperbaiki yang terbaru. Belum diedit ya. Itu Pak David. Lagunya keren Bu. Oke. Jadi teman-teman ya, jadi Bu Jenny ini luar biasa ya. Jadi nanti kita akan talk show aja ya Bu Jenny ya. Jadi latar belakangnya mungkin apa nih latar belakangnya Bu Jenny sebelum menekuni di bisnis asuransi? Kelihatannya udah lama banget ya di asuransi ya Bu Jenny ya. Lama banget juga enggak. Saya backgroundnya ibu rumah tangga sih. Ibu rumah tangga, bantu suami lah jaga toko gitu. Bantu suami jaga toko sampai tokonya bangkrut gitu. Jadi bantu suami jaga toko sampai tokonya bangkrut gitu Pak David. Duh, melas gitu ya. Hanya melas gitu. Jadi sampai tokonya tutup, ya kesulitan lah. Maksudnya kesulitan sudah waktu itu karena hyperstore banyak masuk ya. Kami toko elektronik ya, menjual televisi, lemari es, mesin cuci, setrika, kompor, kayak gitu-gitulah. Nah terus kemudian ada Hartono Elektroniknya Surabaya itu masuk ke Malang. Ada Gunung Sari Intan juga ke Malang. Ya sudah. Jadi yang toko yang masih konvensional ini kan mau nggak mau tergilas ya. Dan kita karena modalnya terbatas, karena elektronik itu juga modalnya gede kan, kalau mau membesarkan toko, stoknya banyak, itu harus modal besar. Jadi mau nggak mau sudah kita tutup. Setelah saya tutup toko, ya kami masih berusaha buka rumah makan, resto. Gitu, Pak David. Buka resto, pada saat buka resto itu saya ditawarin sama temen yang dulu pernah kenal waktu zaman di Manulife. Dulu masih iseng-iseng berhadiah lah. Itu pernah masih iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah itu pokoknya 3 bulan dapat 1 case gitu aja sudah beres gitu. Nah, tapi dapat hadiahnya ya. Iya, sudah lama nggak pegang asuransi sama sekali, itu sudah zaman dulu. Terus teman saya dari Manulife itu makan di tempat saya rame-rame satu tim gitu. Saya diajak lah gabung. Ya itu mulainya saya mikir, ya kenapa nggak saya coba lagi. Itu tahun 2007. Oke. Nah setelah 2007, saya masuk 2007, pada waktu saya memulai masuk lagi itu saya mulai serius. Nggak iseng-iseng berhadiah lagi. Karena benar-benar waktu itu kepepet secara keuangan. Oke. Gitu. Waktu itu memang benar-benar kepepet secara keuangan. Jadi ya saya awal-awal masuk, ini saya cerita nggak apa-apa ya dikit ya. Jadi banyak nggak apa-apa Bu. Banyak nggak apa-apa. Iya Pak David. Jadi saya pertama kali kerja itu dapat closingan 1 orang yang dulunya salesnya kompor Covina, kompor gas. Saya prospek dia itu sudah dari Malang ke Surabaya, repot-repot ke Surabaya ya. Terus kemudian closingnya itu 1.250.000 preminya per tahun. Per tahun Bu ya, nggak per bulan ya? Per tahun itu. Jadi ya, bener-bener ngawalinya dari nol. Saya prospek dapat 1.250.000. Itu pertama kali dulu klien saya yang pertama yaitu salesnya kompor. Kemudian saya yang kedua itu saya mulai prospek lagi dari ini ya, orang yang sudah punya polis asuransi ada kalau 11 polis, satu tumpuk. Dan dia ngomong, maaf ya Bu, saya sudah, maaf ya Ci, gitu panggil saya Ci. Sorry, saya benar-benar nggak akan ngambil. Barusan kemarin saya ngambil nutup di AIA bayar 350 juta. Jadi, sorry, nggak bisa ngambil lagi. Ini banyak polis saya dan semuanya ada tanggungannya gitu. Nah, waktu itu saya minta tolong manajer saya kan agen. Saya minta tolong manajer saya untuk dampingi ke rumahnya orang itu.
Saya ngomong pokoknya nanti Cik Tris ini aja ya yang cerita produknya, saya ngobrol sama orangnya, ngelobi orangnya, Cik Tris cerita produknya, karena saya belum terlalu paham produknya kan gitu. Nah sudah dia cerita mengenai produknya, saya ngomong sama orangnya ini, gimana kok? Ya pokok intinya dia tetap gak mau, nggak apa-apa sudah kita pulang. Setelah kita ngobrol, halo. kita pulang. Halo Bu Oke, sudah. Saya Maaf, ini Jen, saya mohon maaf. Saya pikir saya bacanya jam 10. oh iya, Saya bacanya jam 10, ternyata 10 Vita. Vita, Sorry. ya. Ini saya baru Oke, Bu Erni. Saya baru selesai olahraga, jadi saya sungkan tak tutup ya videonya, soalnya sungkan saya. Siap. Ya, itu tim saya. Oke, sorry ya, kepotong sedikit. Oke, ya. Nah, dari situ ya saya pulang. Kemudian manajer saya bilang, membesarkan hati saya waktu itu, dia bilang, Jen, nggak apa-apa, nanti cari yang lain lagi gitu. Ini kan kebetulan orangnya baru beli banyak, terus memang dia tanggungannya sudah banyak itu ya toh, baru beli polis di AIA dan dapat ini lagi, dikasih hadiah Toyota Rush, sudah dikirim ke rumahnya. Waduh, gitu ya toh, kita minder sudah nggak nutut hitung-hitungannya. Terus ini, saya ngomong sama manajer saya begini, Pak David, saya ngomong gini sama dia. Tapi ngomong-ngomong, kalau dia bisa beli di sana 350 per tahun, ya jelek-jelek ngambil di kita 50 dong. Masuk akal. Jelek-jelek itu ngambil di kita 50 dong gitu. Jadi saya kepikir, saya enggak menyerah dulu sama orang ini. Jadi saya follow up lagi, minggu depannya saya datang lagi. Sebelum datang saya telepon, dia bilang, datang nggak apa-apa, tapi nggak usah bawa proposal karena percuma. Nanti daripada kecewa, saya pasti nggak ngambil. Dia bilang pasti nggak ngambil, oke ya. Nah, tapi tetap saya kepikir nggak apa-apa lah, saya datang aja gitu. Saya datang lagi, manajer saya tak ajak lagi. Saya masih bener-bener baru teman-teman. Produk itu nggak terlalu menguasai. Jadi saya ajak lagi manajer saya. Nah, datang lagi yang kedua ini, manajer saya sudah bingung mau ngomong apa ya. Produk kan sudah dia cerita yang minggu lalu. Saya ngomong nggak apa-apa, pokoknya saya cerita aja gitu, ngobrol sama orangnya. Terus saya ngomong, ini bagus loh, kok. Udah, saya pokoknya ngomong gitulah ya. Kita berusaha supaya dia ini tertarik, ajak ngobrol ngalor ngidul pokoknya. Terus anaknya datang, anaknya masih kecil-kecil 3. Anaknya datang terus ya ngalem-ngalem sama papanya gitu, salah satunya. Terus papanya ngomong gini sih sama anaknya. Habis ngobrol-ngobrol banyak, papanya ngomong sama anaknya gini. Kamu mau tak beli ini program pendidikan buat kamu gitu. Ini kan sinyal positif, ya toh, sinyal positif. Jadi saya ngomong sorry. Air degan ya Bu ya? Nah, iya. Supaya ampuh. Oke. Nah, saya ngomong sama papanya langsung gini, lu ya mau dong Pak, dibeliin kan berguna buat nanti ini proteksi pendidikan juga gitu. Papanya sebagai pembayar kan yang diproteksi. Betul. Terus dia ngomong, Bapak satu aja, tapi nggak gede-gede ya, yang kecil. sorry. Iya, nggak apa-apa. Kecil aja. Terus ini saya ngomong sama papanya, ya kecil ini saya buatkannya kecil kok 50 juta. Terus dia bilang, ya wes satu dulu ya gitu. Saya ngomong langsung ya. Kalau satu nanti anaknya yang 2 kan iri. Mary.
Ya singkat cerita, saya berusaha supaya orangnya bisa ngambil untuk anaknya tiga-tiganya. Wow. Ya, akhirnya bisa closing 3 anak, masing-masing 50 jutaan. Jadi total preminya 150. Zaman itu yang saya tawarkan produk itu benar-benar komisi cuma 10% loh. Yang namanya Investa 5 itu saya komisinya cuma 10%. Tapi lumayan banget bagi saya, pemula itu dapat komisi 15 juta. Seweneng saya, udah seweneng. Saya pakai untuk beli laptop. Itu karena waktu itu saya nggak punya laptop, saya pakai untuk beli laptop. Nah, itu teman-teman, pengalaman saya pertama kali saya closing. Sampai dari awal saya cerita tadi kan 1.250.000 setahun. Setahun ya. Preminya. Kemudian saya dapat juga yang 50 jutaan 3 orang ya. 150. Ya, tapi kalau kita mau lanjut terus jalan aja ya. Ya kita kan tambah lama nggak mungkin tambah nggak pinter toh. Pasti tambah pinter. Ketemu orang juga sekarang sudah tidak tergantung sama manajer ya toh. Nah, sampai ujung-ujungnya pada saat saya sudah hengkang ke Generali, di Generali saya bisa closing premi yang paling besar ya. Saya ini bukan, saya marketnya bukan market besar-besar, tapi saya pernah closing itu 1 tahunnya itu 1,7 M, persisnya gitu. Karena 500 juta per tahun sama 100 jutaan per bulan. Itu 100 jutaan per bulan. Oke. Jadi satu orang yang sama. Jadi kan totalnya 1,7 per tahun. Ya. Nah, jadi itu tadi pengalaman saya. Kita perlu, kenapa kita perlu konsisten melakukan aja. Saya bahkan dulu awal-awal kerja di asuransi ini, nggak kepikir bahwa kayak zaman sekarang kita kan sudah dihitungkan ya. Nanti kalau jadi BD, overriding-nya sekian, dapatnya duitnya sekian. Kalau closing 500 juta, dapatnya sekian, gitu ya. Nah, itu saya dulu nggak pakai gitu-gitu. Jadi benar-benar saya nomor 1, saya bikin daftar nama. 300 daftar nama. Kemudian dari daftar nama saya sortir satu-satu. Gitu, saya pilihin mana ya yang didulukan, mana yang enggak. Benar-benar konvensional. Kemudian saya bikin catatan. Si A saya buat janji telepon jam berapa. Kemudian setelah ketemu sudah telepon, janji ketemu kapan. Ketemu pertama hasilnya kayak apa. Pertemuan kedua kayak apa. Itu saya catat satu-satu. Jadi kayak kartu dokter. Saya belajar menulis terbalik kayak gitu. Benar-benar jalannya itu dari ya step by step dari nol lah gitu. Hebat. Sampai akhirnya saya bisa trip mulai dari ke Jepang, Barcelona, Shanghai. Waktu masuk ke Generali pertama masuk saya pertengahan tahun ya, itu dapat trip ke Korea. Saya masih ingat tahun 2012, trip pertama. Dan seterusnya sampai sekarang. Terakhir kemarin ini kan pandemi ya, 2020 kan sudah pandemi. Jadi saya dapatnya cuma trip Venice yang 2020 kemarin. Secara unit karena sekarang kan ya sebisanya sih kita, maksudnya secara personal dapat, secara unit dapat, tapi kan disuruh milih lah karena omsetnya enggak terlalu gede banget, enggak. Tapi enggak apa-apa. Saya berpikir bahwa hidup ini disyukuri aja gitu sih. Amin. Itu Pak David. Nah, itu tadi tanyanya latar belakang, jadinya ceritanya mau kemana-mana. Itu Pak David. Oke, menarik ya. Tadi dari Bu Jenny yang menarik mungkin buat teman-teman nih. Tadi yang saya sempat shock ya. Jadi saya kira itu 1 jutaan tuh per bulan Bu Jenny. Tapi begitu Bu Jenny bilang per tahun berarti dibagi 12 ya. 1 juta dibagi 12 ya. Jadi per bulannya ya. Itu 100 juta per bulan. Bukan yang 1 jutaan tadi yang dari salesnya kompor. Oh, 1.250.000 per tahun, Pak. Per tahun kan? Berarti per bulannya cuma 100 ribuan ya? Iya, betul. Nggak sampai.
Sampai. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih baru-baru nih ya Bu Jenny ya, jadi jangan patah harapan, karena dari tadi 1 juta per tahun, akhirnya karena konsisten nih Bu Jenny bisa dapat 50 kali 3 ya, 50 juta dikali 3 ya. Malah tadi sampai terakhir konsisten sampai miliaran omsetnya. Ya memang awalnya seperti itu sih teman-teman. Nah, terus tantangannya dulu apa Bu Jenny? Waktu pertama kali kan dari konvensional ya, dari toko elektronik, kemudian depot tempat resto makan, kemudian jadinya tantangannya waktu itu, kendalanya apa? Dari konvensional coba ke bisnis asuransi, Bu Jenny? Seperti pada umumnya lah, saya rasa teman-teman juga merasakan ya. Awal-awal itu ada teman yang kita tawarin terus tahu-tahu ngilang gitu. Di kontak lagi sulit gitu ya, nggak mau nerima telepon. Zaman itu bahkan belum ada BlackBerry. Tahun 2007 saya belum punya BlackBerry, punyanya handphone lah. Handphone sudah punya, tapi handphone Nokia jadul itu loh, Ericsson, Nokia kayak gitu kan, yang hanya bisa untuk SMS sama telepon. Itu sudah ada waktu itu, cuman BlackBerry pun belum ada. Cuman ya itu banyak yang setelah itu misalnya nolak, oh nggak apa-apa, ya sudah, ada yang nolak, ada yang ini. Pada waktu itu juga saya sempat kepikir, pelanggan resto ini kalau saya tawarin, nanti nggak mau ke resto saya lagi gimana, iya toh? Ya, banyak kepikiran gitu. Kan bisa kayak gitu, ya toh, tapi ya puji Tuhan nggak seperti itu. Jadi itu kan ketakutan kita ya. Kalaupun misalnya ini saya tawarin tuh bahkan dari resto saya, itu saya nawarin kira-kira misalnya ya 5 orang gitu ya, itu yang jadi nasabah 3. Yang penting masuknya kita baik-baik dan tidak maksa. Betul. Itu oke lah. Ada yang memang terus langsung menghindar, ya sudah gimana lagi kan gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kan ini kita merintis pekerjaan, dan kita mesti kerjakan dengan serius. Saya benar-benar waktu itu kepepet uang. Resto itu walaupun repotnya minta ampun ya, itu saya sebulan itu cuma bisa dapat antara 5 sampai 7 juta bersih. Padahal saya mesti belanja pagi-pagi jam 3:30 itu sudah bangun belanja. Jam 10 malam saya baru bisa selesai. Jam 10 malam itu. Repot. Waktunya orang makan, kita nggak berani makan. Kita nggak berani makan karena nanti takut kalau banyak orang datang, karyawan kewalahan, kita kan harus siap backup ya, kan gitu. Ya, rame-ramenya ya. Iya, betul. Kayak gitu. Dan itu net bersih dapat segitu, kenapa? Karena total karyawannya sendiri sudah 10 orang. Operasionalnya gede ya? Besar, betul. Listriknya juga gede. Kayak gitu, listrik. Karena ada freezer, kulkas, apa kan gitu ya. Jadi lampu-lampu, lampu sorot, aduh, itu habis banyak semua. Jadi ya saya bersyukur sih waktu itu sama temen kok ya diajak ke bisnis asuransi ini, yang hitungannya modalnya cuma AAJI ya. Betul. Nggak ada apa-apanya kalau dibanding saya buka resto atau apa ya. Kayak gitu. Ya. Belum resikonya kadang ya, Bu Jenny ya. Oh iya. Konvensional itu kan. Ya, saya kalau waktu buka resto juga kan ada barang yang misalnya ini cuma bisa di kulkas 2 hari. Lewat 2 hari, nggak rusak sih, nggak rusak. Tapi kan sudah nggak fresh, harus dibuang. Betul. Ya, itu harus kita benar-benar konsisten. Buang, ya sudah buang gitu. Betul. Kalau tantangannya sama enaknya dulu di konvensional sama di asuransi, enak mana, Bu Jenny? Kalau tantangan kerja, hampir semua tantangan kerja itu mirip-mirip lah ya. Kalau di asuransi kita buat janji ditolak, misalnya. Terus kita ketemu orang, sudah presentasi beberapa kali, dia ngambil di tempat lain. Kan ada juga yang kayak gitu. Ya toh? Atau kita presentasi, orangnya bilang, enggak dulu ya, gitu ya kan. Sudah ditemui, sudah presentasi, tapi terus ujung-ujungnya dia ngomong, setelah saya runding-runding, masih enggak dulu misalnya. Ya ada yang kayak gitu. Nah itu tantangannya kita paling cuma itu, kalau di asuransi. Paling cuma itu.
Kalau di bisnis konvensional tantangannya kita mesti bisa ngatur karyawan. Kita mesti bisa memanage ini bagaimana supaya tidak kecolongan, supaya tidak bocor sistemnya. Terus kemudian kita mesti siap tantangannya yang berikutnya, biaya operasional itu besar. Kalau sampai omset tidak mencapai, kita sudah jelas rugi berapa itu. Bukan sekedar nggak dapat income loh, tapi kan bisa rugi. Kalau misalnya operasional, anggap aja satu orang 1,5 juta gitu, murah-murah ya, karyawan. Kalikan 10 sudah 15 juta. Belum listrik, lain-lain lagi. Belum listrik, lain-lain, betul. Anggap aja 1 bulan itu biaya operasional 25 total semua. 25 juta. Kita mesti dapat omset berapa? Sehari mesti berapa? Nah, untuk nutup itu. Kita sendiri gajian apa enggak? Kan gitu. Bosnya padahal ya. Iya, kayak gitu itu. Bisa jadi kita nggak gajian atau bahkan bisa jadi kita tekor. Tapi kalau di insurance ini tantangannya kan ditolak orang, sudah presentasi wirawiri beberapa kali itu terus nggak jadi ambil, atau presentasi ternyata saudaranya orang asuransi ambil di saudaranya. Nah, bisa kayak gitu. Tapi kan kita nggak keluar uang yang sampai aduh jutaan gitu kan, ya enggak sih. Fixed cost-nya enggak sebesar konvensional ya. Segede itu. Anggap aja lah bensin itu saya rata-rata sebulan 1,5 juta itu sudah banyak ya. Muter kemana-mana. Sudah muter-muter kemana-mana, betul. Kayak gitu. Sampai ke gua Cina, Bu Jenny, kok selesai. Iya, kalau kita benar-benar mau ini ya, mau fair, hanya untuk prospek saja, itu saya rasa ya nggak sampai 1 juta. Nggak sampai sih. Nggak sampai. Kalau benar-benar hanya untuk prospek loh ya keluarnya. Mobilnya. Betul. Dan nanti mampir sana, mampir sini itu ya. Kadang orang bilang kok pengeluarannya besar lah, nanti ngantar jemput anak dihitung bensinnya. Dihitung, iya. Terus jalan-jalan ke Batu dihitung juga. Nah, arisan dihitung pengeluaran lagi, kan nggak sesuai kan. Iya, benar. Kayak gitu. Ya, jadi menarik ya teman-teman. Jadi banyak orang yang berpikir konvensional ini sekarang sangat menjanjikan, tetapi realitanya kok toko elektronik saya sempat tahu sih, ada klien saya juga toko elektronik itu, bayangan saya itu kalau barang sampai 5 juta, 10 juta tuh marginnya untungnya bisa berapa? Mepet sekali ya, cuman puluhan ribu. Banget. Bayangkan betul ya, berarti satu televisi atau satu lemari es yang kita harus kirim ya ke tempat nasabah. Betul, kita kirim kan harus ada sopir, harus ada mobil pickup lagi. Ya, itu satu kulkas itu harganya 1 juta, untungnya bisa cuman 25 sampai 50 ribu rupiah. Benar ya, segitu ya berarti. Iya, itu kadang orang kalau kita ngomong nggak percaya. Minimal dikira untung kita 200 ribu kan gitu. Iya. Enggak, kebangetan itu untungnya. Bahkan televisi 14 inch dulu ada 500 ribu, untungnya cuma 5.000 rupiah. 1%. Padahal resikonya ya, rusak macam-macam ya, gores. Wow. Ya, risiko di jalan kalau kirim. Nah, itu. Betul. Nah, kalau ini Bu Jenny, mungkin buat teman-teman yang masih baru-baru nih ya kan, kalau Bu Jenny tadi kan konsisten nih meskipun dapat case segitu, tetapi akhirnya dapat case besar. Nah, kalau tips mungkin buat timnya Bu Jenny atau teman-teman di sini yang masih awal-awal kok rasanya berat ya jalannya, kok masih case-nya dapat 500 ribu per bulan, dengan cost operasionalnya masih besar. Operasional belum tadi makan hatinya loh Bu Jenny, katanya ditolak ya. Atau dikasih angin surga, mau masuk, saudaranya ternyata ada yang jualan asuransi, akhirnya ya sudah saya beli sama adik kakak saya deh, gitu kan kita nggak bisa apa-apa juga Bu Jenny. Betul, nah, iya. Mungkin ada tips-tips apa nih buat teman-teman nih Bu Jenny? Nomor 1 teman-teman, banyak yang saya amati ya, agent-agent baru. Nah ini juga di sini ada beberapa agent saya, ada saya sapa sebentar, ada Pak Anton, ada Betty, ada Anton, Betty, Pak Simon, ada Pak Hoko, ada Bu Erna, ada Bu Erni. Nah itu yang ada di sini. Ya. Thank you sudah mengikuti juga
semoga walaupun ini saya sharing, kayaknya sudah pernah sharing sih, tapi ada pesan-pesan yang saya kepingin sampaikan, dan teman-teman di sini saya ada yang kenal-kenal, ada Yan, itu saya kan tahu Pak Paul, terus David, yang lain-lain mungkin saya nggak kenal, tapi salam kenal ya teman-teman semua. Semoga Terima kasih. bisa berguna lah ya. Nah, saya amati itu banyak kali agen-agen baru itu begitu masuk takutnya sama antusiasnya gedean takutnya. Jadi mental itu nomor satu ya, antusias kita itu nomor satu. Saya begitu masuk teman-teman, begitu masuk ini enggak cuman bisnis asuransi saja. Jadi saya cerita ini secara umum ya, bisnis apapun yang kita pegang. Saya dulu pernah ngerjain elektronik, saya pernah masang parabola, masang AC, pernah Indovision, zaman itu masih ada Indovision yang pakai antena itu, yang kayak parabola kecil itu ya. Nah, saya pernah megang itu juga, sama persis dengan yang perlu kita lakukan pada saat kita di asuransi. Apa itu? Toko-toko lain hanya sebar brosur, nunggu klien telepon atau datang. Saya enggak. Saya benar-benar nelponi orang satu-satu, walaupun itu kerjaannya Indovision. Dan begitu saya ngomong, saya pegang, saya langsung ini. Termasuk juga waktu AC ya, saya pegang AC itu, saya ke Karoseri Adiputro, saya ke sekolahan Happy Kid, ke Wonder Bridge, ke GKT, saya bikin proposal penawaran. Jadi jemput bola. Nah, kenapa? Karena saya kepikir memang saya ini kan niat ngerjai. Jadi kalau saya memang melihat bisnis ini ada potensi, saya mau ngerjai, saya mikir gimana caranya supaya saya dapat nasabah. Bukan nasabah datang sama kita. Susah itu. Itu bisnis apapun lah ya, bisnis apapun itu. Jadi ini secara umum. Dan itu pun yang saya lakukan pada saat saya pertama kali di asuransi, saya betul-betul nurut. Bikin 300 nama loh, bukan 100. 300 nama. Sampai saya kelompokkan. Ini nama teman gereja, ini nama teman sekolah dulu, ini nama pelanggan toko. Jadi itu termasuk kan, ex pelanggan toko. Ini nama pengunjung resto saya gitu. Saya catati tetangga kanan kiri, tapi saya kelompok-kelompokkan. Dan saya bikinkan kayak kartu dokter. Nah, terus saya setiap hari telepon leader saya. Setiap hari tidak pernah lewat. Bukan leader saya telepon saya telepon dia. Saya tanya, Bu Tris kalau seperti ini saya mesti gimana? Bu Tris kalau seperti ini saya mesti ngomong apa? Terus seperti itu. Karena walaupun saya pernah jadi pengusaha, maksudnya ya membantu suami berusaha ya. Dan saya yang jemput bola ke sana ke sini dan sebagainya. Saya pernah keliling ke pasar besar, nawarkan blender juga pernah. Keliling-keliling gitu, nawarkan, ditolak orang, nungguin sampai 1 jam, bosnya masih repot, ya pernah. Ya nggak apa-apa, dijalani aja gitu. Dan saya karena ini saya lihat bisnis ini oke, satu-satunya bisnis yang bisa saya pegang tanpa modal. Modal uang ya maksudnya ya. Modalnya adalah kemauan kita, itu kan memang modal. Ya atau kepandaian kita, itu juga modal. Tapi uang enggak ada, kan hitungannya oke lah ya, enggak usah uang banyak gitu, modalnya cukup lumayan kecil. Nah, itu saya juga setiap hari saya telepon leader saya. Setiap hari saya telepon. Kemudian saya nanya, gini gimana, itu gimana. Nah, itu saya jalani dengan sungguh-sungguh. Banyak kali saya lihat sekarang ini loh ya, kita telepon aja loh kesulitan, bayangkan. Ya toh, kan sekarang saya juga rekrut agent ya. Kadang-kadang saya WA, ada yang bales, ada yang enggak. Terus misalnya, ya udah ya. Iya, waktunya meeting gitu ya. Ada yang ngomong, ya nanti kalau enggak repot ya gitu. Ya nanti kalau saya sudah pulang ya. Ya nanti kalau ini ya, kalau itu ya. Ya kalau sempet ya saya ikut. Nah, itu banyak kayak gitu kan. Iya, banyak loh ya. Nah, saya sih berpikir kalau memang teman-teman serius, bisnis itu perlu kita ada fokusnya. Perlu kita fokus. Nggak ada apapun itu, bisnis apapun, kalau kita nggak fokus, nggak jadi apa-apa.
nggak bakal jadi apa-apa. Jadi saya berharap yang ada di sini semuanya itu pasti berpikir bahwa sudah mau masuk di Generali, berarti melihat di sini ada potensi. Lakukanlah dengan sepenuh hati. Teleponan leadermu wes direpoti nggak apa-apa, gitu. Direpoti nggak apa-apa. Tapi kita ngerepoti bukan berarti kita ini loh ya mau tergantung terus, enggak. Kita ngerepoti karena kita mau belajar. Setelah kita bisa, kita lebih gampang itu kalau janjian sendiri kok sama klien. Kenapa? Karena waktunya cuma mencocokkan waktu saya dan waktu dia. Kalau bertiga kan mencocokkan waktunya leader, waktu saya, waktunya klien. Ya. Kan begitu ya, Pak David. Betul, Jadi, betul. ya menurut saya lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Saya sendiri pribadi nggak terlalu memikirkan pada waktu itu target saya mesti berapa. Terus kemudian saya melihat uangnya berapa. Bahkan kayak sekarang ini kan iming-iming uang itu gede banget loh. Luar biasa kan. Ini ya kalau bisa dapat ini kamu dapat komisi sekian. Terus financingnya sekian. Gate-nya itu ya, gate-nya sekian. Bonus produksi sekian. Terus nanti overriding kalau naik jadi leader overriding sekian dan seterusnya. Zaman saya dulu bahkan overridingnya leader saya nggak tahu berapa. Nggak nanya juga. Yang penting step by step saya lakukan. Saya di Manulife sampai 2011 itu saya persiapan sudah semuanya target-target sudah terpenuhi semua. Ya pada saat itu baru tahu targetnya terpenuhi dan saya bolak-balik sudah rutin sebulan sekali itu ikut meeting branch manager di Surabaya. Jadi tinggal peresmiannya aja lah jadi branch manager gitu. Pada saat di puncak karir saya keluar pindah ke Generali. Jadi saya apa itu pertimbangannya? habis jalan-jalan dari Shanghai pulang hari ini pulang sampai Malang. Besok saya kasih surat resign ke Manulife. Ya tentunya teman-teman kantor kaget semua, kok bisa ya gitu. Habis jalan-jalan ya. Habis jalan-jalan, kok keluar kan gitu. Dan renewal tentunya pasti teman-teman semua tahu hilang ya. Betul. Nah, jadi teman-teman yang sudah ada di sini, itu saya kepikir ini tempat yang tepat. Sampai hari ini pun kalau kita mau banding-bandingkan, belum ada yang kompensasinya sebagus Generali. Wow. Itu sudah saya cek ya. Kalau dulu itu zaman saya pertama masuk, saya cuma kepikir saya mau lihat agensi karena saya dulu sistemnya branch. Branch itu overriding sangat kecil. Kecil banget. Zaman itu kecil banget. Itu waktu saya jadi waktu itu saya dikasih tahu branch manager itu dapatnya cuma 18% dari komisi direct-nya kita. Direct berarti dari manajer saya. Kalau saya branch manager, saya punya manajer, saya dapatnya 18%. Manajer itu punya agen kan? Nggak dapat ya? Cuma 9. Oh 9. Kalau dia punya rekrutan lagi, saya dapatnya cuma 4,5. Beda kan sama kita sekarang. Kita jauh lebih gede. Kalau waktu itu saya punya direct agent pun dapatnya 18%. Dari komisi loh ya. Ya. Kecil banget. Jadi waktu itu saya kepikir agensi. Saya mempertimbangkan beberapa merek, termasuk ya ada yang Prudent, ada AIA, ada Generali. Itu saya pertimbangkan semua dan waktu itu saya sempat milih AIA, sempat milih masuk sana ya. Saya ngomong semua mereknya nggak apa-apa lah ya, itu kan kenang-kenangan gitu zaman dulu. Nah, saya sempat masuk sana tapi saya lihat perusahaan kalau yang punya beberapa sistem itu pasti ribet. Zaman itu dia punya agensi ada beberapa macam sistem yang nggak sama satu dengan yang lain. Kompensasi berbeda, trip berbeda. Saya di sana cuma 6 bulan aja, terus langsung keluar ke Generali. Generali waktu itu masih sangat muda usianya. Masih 2012 saya masuk. Baru lahir ya Generali. Baru lahir, iya baru lahir. Tapi saya masuk di Generali, ya saya berterima kasih sudah diajak ke Generali, diperkenalkan Generali, ya otomatis sama upline saya ya.
Gitu. Pak Taufik yang ngajak saya ke Generali. Nah, saya karena ada di Generali inilah saya bisa kumpulin banyak hasil. Saya bisa kumpulin banyak hasil. Saya dari Generali bisa mendapatkan mobil, bisa beli rumah, itu dari sini, benar-benar dari sini uangnya. Gitu teman-teman. Yang penting kita mau jalan. Yang penting kita mau jalan, sungguhan. Itu kalau kita mau melihat ke atas saja, kalau si ini misalnya di Manismat ada Bu Mimi ya, yang hebat-hebat ya. 2 Mimi hebat semuanya. Tidak tahu di sini ada enggak. Bu Mimi itu hebat-hebat. Nah, 2 Mimi hebat misalnya. Oh, lihatnya Pak Paul yang sudah ini, yang sudah sukses gitu. Terus kita lihatnya mereka, aduh income-nya gede-gede ya. Saya nggak bisa seperti mereka. Nggak usah dipikir itu. Nggak usah dipikir. Atau kalau kita masih agent pemula, nggak usah kepikiran, kok enak yo, leaderku dapat 70% loh off-riding. Sudah nggak usah mikir. Saya dulu waktu pertama masuk bahkan nggak tahu off-ridingnya leader saya berapa. Beneran itu. Yang saya tahu, saya harus dapat komisi untuk hidup saya. Kemudian saya ngitung, bonus produksi yang mesti saya capai paling maksimal berapa. Itu dulu. Gelondong aja gitu ya. Kalau kita mengalir, mengalir, pokoknya kita mau melangkah, kalau nggak ada step pertama, nggak ada kelanjutannya. Biasanya orang gara-gara lihat yang muluk-muluk, terus satu bisa takut, yang kedua bisa iri, akhirnya juga jalan di tempat, nggak kemana-mana. Itu percayalah, kita yang penting positif, kita mau komunikasi terus sama leader kita mau benar-benar berhasil, kita belajar, kita berusaha, saya rasa pasti hasilnya tidak mengecewakan. Tapi tentunya setiap orang hasilnya berbeda-beda. Setiap orang beda-beda hasilnya. Dan saya nggak pernah membandingkan pencapaian saya dengan orang lain. Nggak. Saya nggak pernah membandingkan. Saya mau saya seperti ini, ya sudah saya kejar. Saya mau misalnya saya MDRT, saya kejar. Saya mau saya Fendi, saya kejar. Kayak gitu. Saya nggak nolak-nolak. Orang lain mau apa, terserah gitu. Karena kalau kita nolak-nolak ya, dapatnya kalau orang lain jauh di bawah kita merasa, ini loh aku hebat. Kan gitu ya Pak. Tapi kalau kita lihat yang atas, wah jauh lebih tinggi dari kita minder. Buat apa? Nggak usah, sudah kayak gitu. Nggak apa-apa, kita punya kapasitas sendiri-sendiri. Tuhan memberi kita kemampuan, kapasitas masing-masing. Yang penting paling maksimalnya kita. Betul. Oke, ini ada yang tanya, Bu Jenny. Ada yang tanya, kalau urus klaim nasabah itu diurus sendiri atau main lempar nih, mungkin ini ya kerja sama leadernya atau gimana? Apalagi kalau big case itu kan pasti untuk ekstra pelayanannya kita klaimnya kan pasti ada service ini ya, masih lebih daripada ini. Ini gimana Bu Jenny? Ya, jadi proses klaim lah untuk nasabah Premier ini. Iya. Nah, sebelumnya proses klaim ini Pak Jimmy Sucipto yang tanya, sebelumnya proses klaim, bahkan pada waktu saya mau closing yang premi gede tempo hari itu ya, 1M lebih itu 1,7M, itu bahkan, bentar, sorry banget, 1 menit sebentar. Oke. Ya, jadi buat teman-teman yang mau tanya, bisa seperti Pak Jimmy bisa langsung chat ya, segera karena juga waktunya juga terbatas ya. Terus kalau mau ditanyain segera aja langsung chat, atau kalau mau live lewat video juga boleh. Jadi apa yang mau ditanyain bisa langsung ya, karena mumpung Bu Jenny ini juga waktunya repot ya, karena dia dari luar kota juga. Jadi manfaatin, tadi sharingnya bagus-bagus. Oke, selamat datang Bu Jenny. Ya, sorry ya. Ini nggak apa-apa. Kalau di rumah ya begini loh. Itu tadi terganggu sedikit karena guguk saya itu si Cherry itu laporan minta keluar pipis. Pintar ya. Iya, dia bisa ketok-ketok pintunya saya, pintu kamar, diketok-ketok, berarti dia minta keluar. Oke. Ya oke. Jadi
waktu proses, jangankan cuma klaim itu kan kadang-kadang ada klaim, kadang-kadang enggak juga kan, enggak selalu orang jadi nasabah kita klaim. Nah, pada waktu proses masuk, saya tempo hari itu pada waktu itu satu case itu buat rebutan saya sama orang Pru-nya MRT dan pentolannya MRT. Waduh, sudah saya mumet itu, sungguhan. Dan itu karena premi besar ya, masuknya ke Generali juga enggak gampang. Apalagi tahun 2013 waktu itu. 2013 itu masih ini ya, dimintai macam-macam ya. Medicalnya iya, itu kan masih lebih ini ya, lebih gampang kan sekarang lah ya, sekarang lebih longgar. Dulu itu setelah medical check up macam-macam lengkap gitu ya teman-teman ya, lengkap. Mulai treadmill, ronsen, darah, ke dokter, macam-macam sudah, komplit semua. Sudah masuk ke Generali, dapat 10 hari dari medical check up, hasilnya apa? Ditolak, tahu nggak sama Generali? Bukan ekstra premi loh. Oh. Ditolak sama Generali, coba gimana? Apa nggak nangis Bombay sungguhan ya? Atau apa gak sedih banget itu? Premi segini ditolak, mateng aku. Masuknya rebutannya sudah susah, masih ditolak lagi. Tapi saya nggak putus asa loh. Saya minta, maksudnya ditinjau ulang, ditolak sama underwriting. Ditinjau ulang, ditolak. Underwriting nggak mau tinjau ulang. Saya nggak kehabisan akal. Saya sampai fight itu saya email ke Pak Edi sendiri. Oke. Minta tolong supaya ini ditinjau ulang. Terus kemudian sama Pak Edi, boleh ditinjau ulang. Karena mungkin juga preminya gede ya. Jadi ditinjau ulang asalkan nasabahnya mau, diminta cek ini itu lagi, mengulang dan sebagainya. Ya saya turutin, saya nganter nasabah itu bolak-balik ke lab, bolak-balik sudah. Terus kemudian hasilnya yang kedua kali bisa diterima dengan ekstra premi 100%. Waduh. 2 kali. Iya 100%, iya. Nasabah saya belum ngomong ke nasabah pun saya sudah tidak berani ngomong. Betul. Tidak berani ngomong, beneran itu. Ekstra premi 100%. Iya, belum lagi tuh saya lihat karena kena cost of insurance-nya dan rider-nya kan meningkat 2 kali lipat. Kan naiknya 2 kali lipat kena ekstra premi itu. Jadi yang ekstra premi kan otomatis COI-nya ya. Betul. Menjadikan preminya menjadi naik juga. Tapi karena biaya asuransinya naik. Naiknya 2 kali lipat, tidak main-main. Tahun ke-10, duit yang dia setor habis semua. Mateng aku ya toh. Ya jelas nggak mungkin ada yang mau kan. Nah jadi gimana? Terus gimana? Menarik nih. Iya saya fight lagi teman-teman. Saya fight lagi. Terus ini apa nggak putus asa lah ya. Saya minta tolong lagi. Saya konsultasikan sama bagian waktu itu direktur operasionalnya Pak siapa ya waktu itu? Pak Romi kalau nggak salah Masian. Terus kemudian saya juga ngomong-ngomong lagi sama Bu Nur yang head underwriting. Bu Nur. Ya Bu Nur. Saya sempat minta keterangan dokter pribadinya klien itu untuk mendukung ini ya supaya maksudnya bisa dapat keringanan lagi dari Generali. Suami saya itu sampai ngomong sama saya, sudahlah malam-malam kamu nganterkan lagi ke dokter lagi itu loh. Antri sampai jam 12 malam buat apa? Generali sudah ngomong kena ekstra premi 100%. Paling buanter dikurangi oh ya tetap kena ekstra premi 50% sudah bagus. Ya kan, gitu. Jadi sempat waktu itu suami saya ngomong sudahlah, lepas noai, nanti dapat rezeki yang lain. Walaupun ini gede memang, tapi nanti dapat rezeki yang lain. Kamu lepas saja sudah, percuma. Gitu. Nah, saya ngomong sekali ini aja deh kamu temenin saya ngantarkan orang, gitu ya toh. Karena sampai tengah malam, saya kan perempuan ya toh. Nah, sekali ini aja. Kalau sekali ini saya gagal, ya sudah saya nyerah. Ya akhirnya saya ke dokter itu ternyata dokter itu adalah ya pokoknya orang ini sangat senior, profesor dan guru besar dari ini ya Brawijaya, Universitas Brawijaya dan dosennya dari dokternya orang itu yang pertama.
Oke. klien itu. Terus dia kasih keterangan, bantu saya ini itu, kasih keterangan macam-macam. Saya kirimkan ke Generali. Sambil deg ya gimana ini hasilnya kan gitu. Nggak tahu lagi sudah ini gimana hasilnya. Setelah 1 minggu kemudian ada hasilnya keluar. Nah, menurut teman-teman kira-kira hasilnya kayak apa? 50%? Sudah banyak, iya. Nah, itu ada Pak Budi Haryanto jawab normal, betul loh. Saya dapat itu jadi standar semua, diterima benar-benar standar. Dari ditolak, kena ekstra premi, 100%. sampai standar 100%. Dan sampai hari ini, beliau masih jadi klien. Itu UP-nya ada di saya 15 miliar. Karena orangnya sudah tua, 65 waktu itu. Jadi memang tidak gampang gitu. Masuknya memang tidak gampang gitu. Jadi ya itulah. Terus ini perjalanan kalau dari mengclosing proses masuknya kan juga tidak semuanya proses masuk gampang ya. Gitu. Ya. Nah, kalau klaim bagaimana? Kalau klaim saya biasanya sekarang ini kan ya saya minta tolong admin lah. Admin yang bantu ngecekin satu-satu dokumen apa yang ada dan seterusnya. Saya juga bantu nasabah. Kalau nasabah butuh, dia ngomong mau masuk rumah sakit, ya, saya tanya rumah sakitnya itu yang di mana. Saya cekkan rekanan apa bukan. Kalau memang itu rumah sakit rekanan, ya saya sarankan pakai kartu saja. Tapi tetap saya emailkan formnya, form klaim. Karena kadang-kadang karena satu dan lain hal, ternyata nggak bisa cashless, perlu pakai form klaim. Nah, itu kita bantu. Jadi, kebanyakan sih kalau klien-klien ya saya urus sendiri. Karena kalau nggak diurus sendiri, klien kan juga nggak lego gitu. Nggak suka ya. Itu sih. Nah, ekstra pelayanan yang kayak apa juga nggak ada juga lah. Saya sih kalau untuk klien-klien yang besar itu umumnya sih teman-teman ya, klien besar itu mereka nggak mau repot apapun. Jadi kalau bisa ya memang kita cepat tanggap. Tahu beres ya. Tahu beres, betul. Tahu beres, dan kalau orangnya kadang marah ya, bisa juga lu marah sama kita. Klaimnya lama, Generali rewel. Iya, kan bisa kayak gitu. Generali rewel, klaimnya lama, nggak keluar-keluar. Di tempat lain sudah keluar, misalnya kayak gitu. Kita benar-benar mesti sabar ya, kita jelaskan baik-baik. Bukan kita ini loh ya, bukan kita kayak merendahkan diri kayak ya apa gitu ya, enggak. Tapi kita menjelaskan, Pak, ini kenapa kok begini, itu kita jelaskan satu-satu. Contohnya ya, tempo hari ada klien itu marah-marah karena, nah masuk Generali nggak bisa tak ini, pakai fotokopian tok, nggak usah surat koordinasi manfaat, kan ini ngurus koordinasi manfaat gitu ceritanya. Nggak usah suratnya dari yang sana, masa nggak bisa? Terus surat koordinasi manfaatnya masa harus asli? Nah, waktu itu Generali minta asli, teman-teman. Walaupun saya email ke Generali minta supaya bisa di-approve dengan fotokopian, dengan bukan fotokopi ya, by soft copy lah ya, di-emailkan dari yang perusahaan sana karena sekarang pandemi kan. Nah, itu saya juga fight ke Generali, tapi saya juga ngomong sama nasabah. Begini loh ya, Bu, karena kalau soft copy itu kan mudah sekali dipalsukan. Makanya kenapa perusahaan mintanya yang hard copy. Sabar ya, sebentar saya juga pasti koordinasi sama agent yang dari perusahaan sana, saya akan mintakan. Jadi Ibu tidak usah repot. Saya yang minta ke dia supaya cepat dikirim ke saya. Yaitu, ternyata belum dikirim sudah approve dari Generali. Beres sudah. Nilainya plus toh. Saya ngomong gini, ini loh, Generali ngomong, nggak apa-apa nanti ditunggu hard copy-nya menyusul, tapi ini sudah di-approve duluan. Nah, gitu kan. Jadi nasabah ya sudah, oke lah, thank you gitu, asalnya ngomel-ngomel. Biasa ya. Biasa, ya kayak gitulah teman-teman. Kerja apapun jangan khawatir, pasti diomeli orang. Nah, itu mesti paham ya teman-teman, kerja apapun ya Bu ya. Kerja apapun. Saya pernah dulu waktu elektronik jual Magicom untuk menanak nasi itu ya, Magicom. Ya, nah, ya. Mereknya sudah Panasonic kan, merek bagus dong. Betul. Sudah dibawa pulang dapat
4 hari kembali ke toko saya bawa magicom-nya. Kardusnya sudah nggak ada, terus datang ke toko minta tuker baru, marah-marah. Saya bilang saya bantu serviskan, nggak apa-apa. Titip toko, nanti saya yang kirim ke tempat servisnya. Nggak mau, saya minta ganti baru. Wah, meja saya digebrak-gebrak. Gitu, digebrak-gebrak. Bayangkan loh teman-teman, jual magicom untungnya Rp3.000, minta ganti baru dari mana? Iya, masih digebrak-gebrak. Nah, itu suka dukanya ya. Suka dukanya, sama aja. Jadi saya ngomong, Pak, dia kan ngomong, mau saya banting ini kalau nggak ditukar baru. Saya ngomong, Bapak mau banting silakan. Terus kita nggak perlu marah, Bapak mau banting silakan. Saya ini kan cuma menjual, Pak. Banyak faktor yang mempengaruhi magicom rusak. Bisa jadi voltasenya listrik nggak stabil dan sebagainya. Toh ini masih garansi, bukan saya nggak mau ngurusin loh ya. Nah, ini tetap saya kasihkan ke service center. Bayangkan loh, kardusnya pun nggak ada. Gimana caranya saya ganti? Nggak bisa toh. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Beneran itu terjadi di mana-mana. Nggak cuman pekerjaan kita di asuransi saja. Ya, semoga menguatkan ya. Menguatkan. Kalau ada yang diomel-omel ini bisa menguatkan gitu. Bayangin ya, untung 3.000 digebrak-gebrak ya Bu ya. Iya. Kan orangnya nggak tahu kalau kita untung 3.000 ya. Iya. David, kayak gitu. Kalau di asuransi masih lumayan ya, komisinya digebrak-gebrak masih kerasa. Komisinya. Makanya komisi jangan dibuang-buang. Sungguhan itu. Jangan diobrol-obrol kasih ke orang. Yang penting kalau orang minta komisi kita bilang, memang ada banyak agent yang buang-buang komisi, Bu, Pak. Tapi masalahnya pelayanannya mereka kayak apa? Servisnya bagaimana? Nah, kalau saya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena saya di sini bukan untuk pekerjaan mengisi waktu. Saya benar-benar cari penghasilan dari sini loh. Nah, ini menarik ya teman-teman, bisa dicatat ya. Jadi kalau ada orang minta, oh kasih di sekian, ini jawabannya Bu Jenny menarik ya. Karena kita di sini adalah profesional ya, jadi harus servis untuk jangka panjang ya. Itu salah satu jawaban yang menarik. Iya, saya ngomong loh, saya ini benar-benar cari penghidupan dari sini. Kalau komisi saya buang, saya hidup dari mana? Gitu. Makanya saya serius menekuni ini, kalau suatu hari Bapak perlu ngurus klaim, tanya-tanya lagi mengenai polisnya, itu saya juga akan datang menjelaskan ulang. Betul, service after sales-nya ya Bu Jenny ya. Ya, kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Kelihatannya jelas ini Bu Jenny, ceritanya detail soalnya ya. Dari latar belakang sampai visi dan misi ke depannya. Oke, saya nambahin sedikit aja ya tadi yang Bu Jenny menarik ya. Jadi ini problem klasik ya, terutama buat agent-agent yang baru. Saya dulu juga waktu jadi agent sempat ditanya, biasa kan mereka minta diskon, apa komisi dan sebagainya ya. Kita jamnya bisa sambil santai sih. Saya bilang kebetulan toko teman saya tuh klien saya toko kelontong, Bu Jenny. Jadi dia punya kayak mini supermarket lah. Saya bilang udah apa-apa. Saya kan bilang saya ini enggak terima gajian loh ya, kan kita penghasilan dari komisi. Lah kok diambil semua kan otomatis enggak bisa ini kan, enggak ada penghasilan kan. Saya bilangnya gini, enggak apa-apa, komisinya nanti saya kasih ke engkau, tapi besok kalau saya mau beli susu, beli minyak goreng, saya minta ini ya, minta vouchernya sama engkau buat beli kebutuhan sehari-hari ya. Jadi jangan ini untuk belanja susu. Akhirnya dia ketawa, ya wis sudahlah, pokoknya kita sama-sama, pokoknya jangka panjangnya dijaga ya servisnya. Nah itu penting itu. Ini ada yang tanya lagi kelihatannya nih. Oh, inspiratif, sangat menguatkan banget. Thank you Bu Jenny. Oh ini komen Bu, nggak ada pertanyaan nih. Berarti semuanya udah terpuaskan nih Bu Jenny. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, thank you. Dari Pak David sendiri. Baru tahu saya kok Bu Jenny ini di Malang ternyata ya. Iya, saya tinggalnya di Malang. Nah, cuman sering ya kalau ada acara-acara Surabaya, jadi Bu Jenny ini luar biasa. Jadi
kalau ada event di Surabaya pun beliau pasti sempatkan untuk hadir ya. Iya. Untuk event-event di Surabaya. Saya juga ini kayak misalnya mungkin teman-teman yang agent ya, jangan puas sama kita cuman menguasai produk aja misalnya. Penguasaan produk itu sangat penting ya menurut saya. Saya selalu pesan sama tim saya semua. Yang pertama-tama kita mesti menguasai produk. Kalau kita tidak menguasai produk, gimana caranya kita ngomong sama orang? Tuh ya. Kalau bisa poin-poin penting itu benar-benar di luar kepala, tidak usah proposal. Poin-poin penting itu di luar kepala tanpa proposal. Kita bisa maksudnya bisa jelaskan ke orang poin-poin pentingnya. Besarnya yang nggak tahu besarnya. Yang paling penting-penting kayak misalnya kesehatan. Itu saya poin-poin pentingnya sudah di luar kepala. Jadi saya bisa ngomong sama orang, tidak usah membacakan proposal. Apalagi proposal tulisan kecil-kecil gitu kan orang sudah lihat juga ini ya ribet. Saya lebih suka kalau saya langsung ngomong satu-satu gitu. Terus kemudian setelah kita menguasai produk, yang kedua persiapan. Jadi kita perlu sebelum ketemu klien atau ketemu calon rekrutan kita itu juga perlu persiapan. Persiapan itu bagaimanapun penting. Kayak kita mau masak aja persiapan kan. Ada bumbunya apa ya? Di rumah sudah punya nggak sih bawang sama brambang sama misalnya kita perlu jahe. Kalau kita sudah mau masak, kompornya sudah dipanaskan, wajannya sudah dipanaskan, sudah nyalakan kompor, ternyata loh kecap saya habis, wah repot kan? Ya itu. Jadi kenapa kok perlu sekali persiapan? Saya selalu pesan sama tim saya, satu, kita perlu menguasai produk. Dan poin-poin pentingnya hafallah di luar kepala. Jadi begitu ketemu orang kita ngomongnya lancar. Yang kedua, kita perlu persiapan. Persiapan itu seperti apa? Persiapan tentunya kita juga melihat situasi dan kondisi klien kita atau calon rekrutan kita. Kalau calon rekrutan kita buka warung, kita boleh pakai baju santai. Supaya mirip-mirip lah ya sama dia gitu. Baju agak santai. Jangan sandal jepitan tapi teman-teman. Itu jelek. Jadi pakai baju santai misalnya celana jeans, terus pakai t-shirt, oke lah. Kan gitu. Nah kalau orangnya ini direktur sebuah perusahaan, kita diundangnya ke kantor. Nah itu kan lain lagi. Jangan pakai itu mesti agak resmi. Terus kita bayangkan orang ini karakternya kayak apa ya? Saya nanti pembukaan ngomong apa ya? Nah itu kan juga termasuk persiapan. Terus kira-kira dari kemarin saya ketemu dia, ini pertemuan yang kedua. Kita sudah tahu kan, sudah fact finding. Dia kira-kira yang dia suka apa? Dari antara semua pembicaraan, dia paling tertarik dengan pembicaraan apa? Itu penting juga loh. Kayak gitu. Betul. Itu kalau ini ya, saya biasanya menjual atau rekrut orang kayak gitu. Saya bisa jadi juga ngobrol sama orang, yuk kita ini aja ngobrol santai, ngafe. Saya tanya bisnisnya gimana, ini sehat-sehat enggak gitu. Nanti dia akan cerita sendiri. Dari cerita itu saya lebih banyak tanya-tanya sama dia supaya saya tahu lebih banyak. Baru nanti saya bisa mikir, oh saya bisa masuk dari sisi yang mana. Itu sih teman-teman. Banyak ya nih. Persiapan penting. Oke, tadi ada yang tanya satu lagi nih ya, mungkin terakhir ini ya. Mana ya? Kalau sudah ditolak, gimana cara jelasinnya? Mungkin selain secara mini ya, mental positifnya, kemudian magic word. Waduh, magic word ini apa ya? Saya tidak tahu. Bisa closing sampai ini ya, menitipkan uang ke generalis sampai 100 juta per bulan. Ya itu sih. Ini dua terakhir ya. Nanti kasihan Bu Jenny nggak kerja nanti. Nggak apa-apa ya. Nah, kalau sudah ditolak ya. Sudah ditolak duluan sebelum jelasin gimana caranya. Nah, kalau saya sih biasanya kalau orang sudah ngomong, waduh, asuransi, jangan. Nah, itu kan sudah nolak duluan ya, toh. Nggak usah deh kalau asuransi. Saya tanya sama dia. Jadi saya nggak jelasin lagi, tapi saya tanya,
kalau boleh tahu ngomong-ngomong, kenapa kok kamu maksudnya sudah nggak mau dengar sih kalau asuransi, kenapa? Itu yang ke satu. Yang kedua, ya saya tanya, memangnya kenapa kamu sudah punya banyak sekali atau kamu tidak suka? Ya. Jadi kita ini sebelum menjelaskan, sebelum masuk lagi, kita perlu tahu kan kenapa dia nggak mau. Digali dulu ya Bu ya. Kalau kita nggak tahu kenapa dia nggak mau, kita nggak bisa masuk. Betul. Dan setiap orang kenapanya itu kan berbeda-beda. Makanya kita nggak boleh jadi dukun, kita mesti tanya. Gitu. Itu cara saya masuk ulangnya lagi. Mengapa? Ya saya mesti tanya sama dia kenapa gitu, nggak suka atau apa. Terus saya tambahin, kalau saya sih kepikirnya cuma sharing aja, nggak usah sungkan. Jadi saya datang ini bukan untuk jualan loh. Saya senang sekali kalau dikasih waktu untuk ngobrol aja, gitu. Karena ini saya setiap hari kasih informasi orang, kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak ini ya, orangnya bahkan yang 100 juta per bulan itu bahkan orangnya ngomong, kalau Prudent kan sudah mereknya sudah lama, sudah ini, sudah itu, macam-macam. Waktu 2013, Generali juga masih bayi ya. Betul. Agensinya baru lahir 2 tahun itu, 2013 itu. Nah, dia ngomong, modalnya ini Generali ini punya siapa? Punya asing atau lokal? Berapa persen punya asing, berapa persen punya lokal? Wah, pertanyaannya macam-macam. Nah, itu kita mesti cari jawaban. Jadi, untuk meyakinkan dia ya. Terus kemudian sempat sih waktu itu, kalau sekarang saya nggak tahu ya, apakah kita masih memungkinkan untuk gitu atau enggak. Waktu itu sih premi dasar di punyanya Prudent itu 600 sekian juta, punya Generali lebih mahal. Punya Generali itu premi dasarnya kalau tahunan ya itu 700 lebih. Nah, sempat waktu itu saya minta proposal ini proposal itu deviasi. Proposal deviasi saya lampirkan yang proposalnya Pru. Jadi ya kita menghadapi orang sama aja sebetulnya, case besar, case kecil itu sama. Yang nomor satu mungkin saya lihat ya, kalau kita ketemu nasabah besar, kita lihat style orangnya. Style orangnya kayak apa? Kebanyakan kalau nasabah besar, kita harus mengikuti minimal tingkat sosial kita itu jangan terlalu kelihatan jombat. Jangan terlalu kelihatan kita jauh di bawahnya dia. Itu juga enggak oke. Tapi bukan berarti kita sombong ya. Aku sama loh sama kamu gitu ya, enggak seperti itu enggak. Tapi yang sama itu sebenarnya wawasannya itu lebih penting. Betul. Wawasannya. Jadi saya enggak cuma menguasai produk, tapi saya juga suka ikut-ikut kelas. Nah saya salut sama Pak Paul. Itu embel-embelnya di belakang namanya banyak ya, betul ya Pak David ya? Banyak Bu. Wah, apa saja itu disikat semua, belajar semua dia gitu. Saya kalah. Tambah kurusan sekarang Pak Paul itu. Tambah kurusan. Oh gitu ya. Jadi belajar banyak ini entah itu ngambil QWP, RFP, CFP lah, terus money management dan sebagainya. Itu Pak Paul juga ambil kelas-kelas. Nah, itu menambah pengetahuan kita, terus menambah bagaimana cara kita menjelaskan ke orang secara umum, bukan sekedar produk saja. Secara konsep-konsepnya. Itu juga bagus. Kalau memang teman-teman serius di bisnis ini, memang perlu keluar modal lebih. Kayak Pak Paul itu juga keluar modalnya pasti lebih, dan itu jutaan. Saya ambil zaman itu QWP aja sudah bayar 4,5 juta. Ya. Itu tahun 2013. 2 hari ya, 2 hari. Terus waktu itu kelasnya Hendra Sensei atau apa itu ya, money management kalau nggak salah itu, yang bareng sama Pak Paul juga di kantornya, di kantor di ini Pakuwon City waktu itu kita nuntut di sana. Nah itu juga bayarnya berapa ya waktu itu ya, mahal juga. Terus kelasnya Gancin Sun itu kan juga cukup mahal-mahal ya.
Tapi saya Jatuh tua ya. kalau memang itu berkualitas, nggak apa-apa saya ikut. Daripada saya ikut kelas gratisan, tapi acak-acak. Buang waktu. Kalau kelasnya itu gratisan yang ngajar kurang berbobot, saya mending enggak. Karena buang waktu. Mending kan saya buat cari nasabah, kan gitu, teman-teman. Ya itu, jadi supaya nasabah percaya menitipkan uang 100 juta per bulan, itu bagaimana? Yang pertama kita harus punya percaya diri, kemudian kita harus punya wawasan yang cukup, kita bisa menjawab keberatan-keberatannya dia, keraguan-raguannya. Intinya orang mau menitipkan segitu kan kalau dia percaya. Nah, kalau nggak percaya berarti kan ada ragu-ragunya. Ya, kita menjawab keraguan-raguannya itu seperti apa? Itu, Pak Victor ya. Oke. Ya, jadi Pak Paul, habis ini bisa buka kelas nih Bu Jenny. Pak Paul. Ya, soalnya kan bobotnya berat itu sudah, Bu. Oh iya, benar itu. Itu bobot sudah berat bisa. badannya. Kelasnya. Pak Paul ini kelasnya itu gurunya kita itu. Oh, udah. Pak Paul ini sudah berbobot soalnya ini, jadi enak Pak, tinggal ngomong Pak. Bobot 100 kilo lebih ini. Ya, jadi itu ya, coba saya rangkum ya, dari Bu Jenny, kok kita lihat dari perjalanan karirnya, memang awalnya juga tidak langsung dapat case-case yang besar, tapi case kecil pun tetap disyukurin dan terus tetap konsisten. Kemudian juga tadi ya fokus, terus juga mentalnya positif, terus di semua bisnis apapun itu pasti ada tantangan, halangan, rintangannya. Nggak cuma di insurance, dan nanti teman-teman yang baru kok rasanya di insurance ini kok bebannya berat sekali, tantangannya berat, tapi konvensional pun juga tantangannya lebih sama ya, kita nggak ada yang lebih berat lah, semuanya sama. Terus juga yang tadi terakhir Bu Jenny bilang, berani investasi untuk leher ke atas ya, jadi masuk leher ke atas ini untuk ya ini untuk knowledge kita, jadi bukan knowledge tentang produk, tetapi keuangan ini kan kompleks banyak sekali ya. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman yang mungkin klien kita yang suka main saham, ya minimal kita ngerti lah yang diomongkan mereka tentang saham itu apa. Kalau ketemu klien yang suka main di properti, ya paling tidak kita ngerti. Jadi cara apa hukum warisnya nanti properti itu bagaimana, legalnya properti, kemudian untuk balik nama apa-apa, paling tidak garis besarnya kita tahu. Jadi supaya tadi yang dikatakan Bu Jenny tidak jomplang ya, antara kita klien ini kelihatannya ilmunya banyak, kita ditanya apa-apa cuma bingung nanti. yang mau masuk 100 juta yang mikir kan, saya mau nitipkan 100 juta ditanya oh ya deh nanti saya pikir-pikir dulu deh kok gitu. Tapi kok bisa jawab seperti Bu Jenny ya tentunya klien lebih trust, jadi seperti itu. Oke Bu Jenny, thank you waktunya, sehat-sehat selalu ya, sama timnya Bu Jenny juga semuanya sukses selalu. Terima kasih waktunya. Thank you. Oke, thank you kepercayaannya juga. Saya sudah diundang di tim yang luar biasa, yang banyak orang hebatnya, banyak leader-leader hebatnya. Ya, terima kasih atas kepercayaannya. Saya sharing apa adanya. Yang saya tahu itu yang saya bagikan gitu ya. Ya, sorry kalau misalnya ada kurang-kurangnya gitu ya teman-teman ya. Ya. Nanti sama Pak Paul ini kok diedit. Oke. Thank you Bu Jenny. Thank you Bu Jenny. Bye-bye. Thank you. Ini Bu Jenny ada apa namanya? Sertifikat dari Pak Yo. Pak Budi mungkin bisa ditampilkan. Pak Yo mungkin mau sampaikan 1-2 kata, Pak. Iya, terima kasih Pak Paul. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Pak Jenny, Yohanes. ya. Terima kasih waktunya ya, sharingnya ya. Nanti kita mungkin juga pingin ke Malang ini Bu Jenny, sama Pak Paul, sama Pak David ya, sama semua leader Manismat nanti jalan-jalan ke sana. Siapa? Ya, nanti sangat menginspirasi Bu kuliner. Jenny ya, kesaksiannya. Ya, terima kasih ya Pak Yo kepercayaannya. Iya, terima kasih. Sukses terus Bu Jenny ya, semangat selalu ya. Buat Pak Jadi Yo. luar biasa. Amin. Ya, thank you. Oke, Pak Paul. Oke, ya. Next. Oke, next Pak Budi untuk issued case. Ini Pak Budi ya?
Ya, operatornya Ya, Pak Budi, Pak Pak David. Budi. Oke, silakan Pak Budi. Oh, bukannya yang baca ini nih Pak David ya? Bukan. Ya wes. Wes. Oke, ya jadi Money Smart kita punya visi ya mega agency terbaik, terpercaya, profesional dan berkelas dunia. Next Pak Paul. Siapa? Misinya perencana keuangan yang berkomitmen membantu setiap orang mencapai impian untuk menciptakan masa depan yang lebih sejahtera demi meraih kesuksesan bersama. Oke, next. Will Trust. Oh,